Allah yang telah sehingga pada malam hari ini di Jumat malam tanggal 11 Juli jam 20.33 kita bisa melaksanakan upgrading kelima dengan tema esensi dakwah masyarakat ya. Tanpa kekurangan satu apapun, tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah merubah dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang seperti ini. Baik teman-teman, untuk materi kelima ini spesial. Jadi memang beliau tadi pengisi kita sedang ada perjalanan safar ke Palembang, tapi tetap mengusahakan sesuai timeline kita ya biar tidak acak-acakan lah timeline kita kayak gitu, sesuai dengan yang sudah direncanakan sejak di pertemuan pertama. Oke, sebelum lebih lanjutnya, malah kita buka forum pada malam hari ini dengan bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku mengingatkan lagi ya, sebelum lebih lanjut, silakan teman-teman yang bisa on cam, silakan on cam, kayak gitu ya. Jadi biar kita tahu lah siapa aja yang ada di sini, sedang apa, kayak gitu kan. Jadi slow enjoy, santai aja. Kan mayoritas ini sudah pada kenal semua ya, jadi santai aja gitu kan. Walaupun mungkin ada beda batch secara ESP-nya atau kegiatan-kegiatan yang lain kayak gitu. Oke, biar lebih berkah lagi, sebelum kita lanjut, silahkan setelah ini akan ada pembacaan tilawah yang akan disampaikan oleh Saudara Jantung. Kepada beliau saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahim kana ummatan قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم
ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oke, terima kasih untuk Saudara Jantung yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Kita akan lanjut ke sesi selanjutnya ya. Ini adalah materi dadakan teman-teman. Jadi aku membuatnya pakai Word aja, kayak gitu ya. Jadi terkait ada beberapa hal yang akan aku sampaikan terkait tentang uh, sedikit restrukturisasi ya, restrukturisasi terkait beberapa hal, terutama untuk bidang kerelawanan. Karena kembali lagi aku akan menyampaikan ke bidang-bidang kerelawanan yang nanti akan berhubungan dengan beberapa aspek kegiatan-kegiatan, terutama yang akan berhubungan dengan teman-teman. Makanya alumni fasilitator ini kita wadahi adalah biar nanti akan ketemu simpulnya. Jadi sebelum nanti ketemu, jadi ini kebalik sih, materinya beliau dulu, baru aku. Tapi nggak apa-apa teman-teman. Jadi biar ada pandangan, karena beliau masuk kan jam 9 ya, 20 menit itu menurutku nggak apa-apa sih, sedikit sedikit tidak terlalu ini ya, tidak terlalu oke, siap aman jam 9 tetap oke. Siap. Oke, itu siap. Nah, nah sedikit aku mau share screen kan, share screen-nya tapi ini ya. Eh, mana nih? Nah, oke. Set, set, set. Satu lagi. Nah, aku mau share screen teman-teman. Semoga bisa ya. Aku satu, dua, tiga. Oke. Nah, ini teman-teman sedikit. Aku akan mencoba untuk membedah ya. Jadi untuk menguatkan, jadi sebenarnya apa sih yang nanti akan menjadi outline dalam arah gerak dari kapal ekspedisi, terutama untuk bidang program. Karena kembali lagi di sini kan MSDM ini salah satunya adalah mengawalinya menggunakan teman-teman dari bidang program dulu. Karena jantung dari suatu organisasi itu bagaimana dia bergerak karena adanya program. Jadi kalau pun nggak ada program, itu tuh girohnya nggak ada. Karena tujuan adanya program itu kan ada indikator pencapaiannya lah. Ibaratnya adalah capaian dari adanya event itu apa, nah, kayak gitu. Nah, jadi pertama adalah pengen membangun prinsip dasarnya dulu teman-teman. Jadi prinsip dasar dalam pengelolaan kerelawanan itu sebenarnya sama seperti seperti kemarin, prosesnya adalah kita adanya upgrading dan lain-lain, bahwa jadi terkait tentang rekrutmen dan seleksi ini nggak akan serampangan lagi teman-teman. Jadi beruntunglah teman-teman yang sudah menjadi keluarga di kapal ekspedisi, adalah ya kita ya walaupun pasti akan ada hiruk pikuknya ya, ada yang ngerasa bahwa mungkin pada akhirnya terjebak, atau mungkin ada yang merasa bahwa uh, aduh aku di sini masih bingung mau ngapain kayak gitu kan. Sebenarnya aku sama, aku sendiri juga bingung kenapa kenapa aku akhirnya sampai sekarang tuh ada di kapal ekspedisi kayak gitu. Nah tapi adalah di sini prinsip dasarnya itu, tapi bukan hanya yang bisa untuk menghandle suatu kegiatan. Karena menghandle kegiatan, aku yakin teman-teman yang memiliki basic di bidang volunteering, di bidang yang lain tuh sama bisa. Tapi adalah terkait tentang frekuensi nilainya. Jadi teman-teman ada di sini, teman-teman dipertemukan di sini itu udah clear dulu bahwa teman-teman memiliki satu value, yaitu ada value dakwah. Nah, value dakwah itu yang pada akhirnya kita menyatukannya, teman-teman memiliki keterikatan di sini. Makanya kita kasih Zoom, teman-teman ngisi di Google Form-nya itu bukan tanpa alasan, teman-teman niat bahwa kalian pengen menjawab. Nah, dari situ aja sudah terlihat bahwa punya niatan kayak gitu. Nah, padahal mungkin pertemuan-pertemuan di organisasi kalian di yang lain yang sifatnya hanya memberikan informasi terkait tentang undangan aja kayak gitu ya.
Zoom. Belum tentu kalian akan ikut hadir kan, kayak gitu kan. Dan ini ada effort yang harus kalian lakukan yaitu mengisi. Ya, itu termasuk adalah salah satu indikator yang aku lihat bahwa kalian itu minat kayak gitu kan. Dan kalian memiliki nilai yang sama kayak gitu ya. Terus dari itu pemetaan potensi bahwa selama ini kan uh, bukan asal sih, tapi kurangnya asesmen lebih mendalam untuk mengenali kekuatan individu. Jadi adalah ya wis cocoknya adalah contoh ini cocoknya adalah di bidang fundraising, ya wis fundraising aja kayak gitu kan. Nah, tapi ya kita harus refleksi juga ya. Di sini ada tim ada Tahira juga ya selaku tim fundraisingnya di KE pun ngerasa nggak sih sebenarnya bahwa secara kekuatan dan minat individunya tuh belum kuat di situ. Kita harus jujur nggak apa-apa. Ya nggak, Tahira. Sebenarnya dirimu Betul. kesana, betul kan? Nah, aku senang mengakui hal-hal kayak gitu ya, mengakui suatu dosa itu perlu kayak gitu teman-teman. Jadi itu bentuk dari apa, untuk kita akan lebih baik ke depannya kayak gitu. Jadi kita harus tahu pemetaan asesmen setiap individu itu 100%-nya tuh bisa di bidang apa kayak gitu. Jadi itulah yang pada akhirnya proses mendasar itu yang bisa harus setiap yang ada di tim itu merasakan kayak gitu. Jadi ibaratnya rasa ini harus sama, harus tahu partnerku ini bidangnya apa. Nah, dia harus tahu kayak gitu. Itu perlunya apa? Perlunya pembiasaan ya. Seperti itu. Right people, right test dan right time. Ini sebenarnya uh, bahasa Inggris lah ya, nggak perlu dijelaskan ya. Oh, makanya intinya seperti itu. Kalau mau cari, cari aja di Google. Intinya nilainya sama kok. Oke, selanjutnya teman-teman. Nah, kalau aku materinya semi-semi umum ya, nggak yang terlalu masuk banget ke hal-hal yang sifatnya tarbawi kayak gitu. Nah, jadi enjoy aja. Terkait tentang strategi pengelolaan yang efisien, terkait tentang bahwa kita tahu semakin banyak individu itu semakin banyak pikiran dan itu kita harus memahami itu. Efektivitas dan efisiensi itu timbul itu bukan karena jumlah banyak atau sedikitnya, tapi jumlah pembagian peran yang pas dan seimbang. Nah, maka dari itu, mengoptimalkan sumber daya manusia atau sumber daya yang ada di dalamnya itu patut kita kita maksimalkan kayak gitu ya. Nah, itulah yang pada akhirnya nanti coba kita kuatkan juga dari setiap individu biar memiliki porsi yang sama dalam beramanah di beberapa aspek ke depannya. Kayak gitu. Manajemen waktu dan tenaga dalam program volunteering ini nanti di semi di lapangannya, delegasi dan distribusi tugas pembagian skill sama terus adalah komunikasi cepat dan ringkas membuat sistem alur kerja workflow yang jelas. Nah, dari dari tim kapal ekspedisi sendiri juga kita itu trial and error itu pasti dengan kemarin dengan adanya struktur direksi kayak gitu ya. Setiap setiap program direksi ada kepala-kepalanya, ada anggota-anggotanya. Terus sirkulasi itu nanti per direksi harus komunikasi dan lain-lain. Oh, ternyata belum bisa berjalan dengan efektif kayak gitu kan. Jadi, oh komunikasi cepat dan ringkas seperti apa, alur kerja ini yang akan nanti kita perbaiki kayak gitu ya. Untuk awalannya kalau di bidang kerelawanan adalah terkait tentang dalam satu tim. Dalam satu tim kita buat secara ad hoc, dibentuk secara ad hoc. Jadi ad hoc ini artinya kalau yang nggak tahu adalah dia dibentuk dengan memiliki kewenangan khusus untuk tujuan tertentu. Jadi dia itu seperti badan yang sama sebenarnya. Cuman bedanya adalah dibentuk oleh induk. Nah, jadi apa enaknya adalah di situ kalau teman-teman diberikan kewenangan ad hoc itu adalah ya ke project leader, tim di dalamnya itu bisa berkreasi dengan roadmap yang sudah diberikan. Nah, jadi tidak ada lagi konsepnya ada ribut-ribut mempertanyakan terkait tentang ini benar apa enggak kayak gitu. Selama koridor itu ketemu itu enggak apa-apa kayak gitu. Memang ada proses resikonya sih, cuman yang perlu di sini yang perlu tekankan adalah karena kan sekarang masih kurikulum kampus merdeka ya. Jadi adalah kreativitas dari setiap individu itu diusahakan, dimaksimalkan. Jadi ya begitulah intinya seperti itu. Kasih tahu ya kalau seumpamanya Ustadz Amar datang. Jadi aku saatnya kan sambil share screen. Jadi nggak tahu kalau nanti datang tiga. Udah datang gitu ya. Mungkin dokter nanti ngomong ya. Kalau Ustadz Amar udah datang. Oke, sip.
Seperti itu. Jadi nggak ada lagi namanya tumpang tindih terus media tuh harus ke sini dulu ya itu kan. Jadi kalau ad hoc ya udah contoh tim Soulful Camping dengan konsepnya seperti ini sudah disepakati di awal konsepnya adalah menggunakan IG Soulful Camping contoh nanti beberapa postingan dikolaborasikan. Nah, itulah yang nanti akan menjadi ya ketentuannya kayak gitu. Jadi seperti itu ya. Ya, teman-teman sedikit perampingan dalam strategi pengelolaan yang efisien. Nah, ini yang ketiga ini agak berat sebenarnya. Berat tapi ya memang ya inilah value kita dan beratnya itu adalah mungkin uh, harus ada orang yang memang fokus di sini kayak gitu kan. Terutama adalah nggak cuma yang punya kemauan tapi yang memiliki keilmuannya, yaitu terkait tentang pendalaman rukiah dan kualitas internal relawan kayak gitu kan. Menumbuhkan rukiah sebagai tenaga penggerak utama kayak gitu. Spirit before system. Maaf banget ini kelompat lagi. Ini harusnya itu pertama. Tapi kenapa aku tak jadikan ketiga? Itu sebenarnya sengaja saja sih. Jadi bukan bukan karena aku ini sengaja. Tapi intinya ini ada juga utama ya teman-teman ya. Jadi menumbuhkan rupiah sebagai tenaga penggerak kayak gitu. Jadi ya pembinaan secara tertutur itu penting. Jadi sebelum nantinya turun ke bentukan suatu kepanitiaan, jadi kepanitiaan itu harus paling nggak clear dulu. Nah ini yang pada akhirnya terkait tentang uh, amalan yaumi kayak gitu kan, terkait tentang halakohnya kayak gitu kan. Halakoh dalam artian ya pembinaan ataupun apalah kayak gitu kan, yang itu nanti menjadi aspek indikator tertentu. Nah itu harus dirutinkan dulu kayak gitu kan. Karena posisinya kan koordinasinya mungkin secara maya, ya monitoring secara maya aja nggak apa-apa. Ya dengan adanya contoh nih, malam ini ada kajian dengan Ustadz Amar. Nah, itu tuh kita bisa bredel loh, apa aja kira-kira capaian capaian yang capaian ini capaian dari kajian pada malam hari ini yang bisa nanti kita bedah lagi untuk melihat perkembangan ke depan setiap individu di teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi ini sambil tak sampaikan ya apa yang dipikirkan kita, terus teman-teman yang sedang di-upgrading juga. Jadi apa? Fungsinya adalah yo kita saling belajar, bukan terus kita sebagai tim yang mengupgrading terus kita bisa semuanya, tapi adalah ya nantinya yang mengupgrading individu-individu selanjutnya ya adalah ya kalian kayak gitu. Seperti itu. Jadi ini relawan bukan sekedar bekerja tapi tidak bergerak ini nggak usah dibahas kurang aku tadi tidak sempat mengetahuinya. Jadi konsep naik kelas jadi adalah ya naik tangga lah ya. Aku uh, di sini aku yakin setiap orang tuh punya challengingnya. Salah satunya adalah aku mencoba kemarin berdiskusi dengan Dama. Halo Dama, monitor, suaraku masuk? Tuh dua tiga nggak jawab, dor. Masuk, masuk Mas, masuk Mas. Oke, lebih dari 5 menit. Push up. Enggak. Oke, oke. Nah, jadi gini, kan kemarin ya, kesan apa ya, prosesnya adalah Dama kontak aku kayak gitu kan, terkait tentang penguatan, pengen penguatan di KE regional Jawa Tengah kayak gitu kan. Dengan melihat aspek beberapa hal, bahwa memang di Jawa Tengah, kalau untuk berbicara ke regional, mungkin nanti takutnya pondasinya kurang. Jadi, ya pasti ada plus minus. Makanya kemarin kan langsung aku tawarin aja, kalau memang pengen naik level beberapa hal, langsung pikirkan project kayak gitu kan. Jadi ya sekalian aja ibaratnya eh, menyambungnya itu menggunakan ibaratnya gini, apa ya? Aku mengibaratkan suatu apa analoginya ya? Hmm, nah, jadi kan perlu ada teori Big Bang ya, kalau terbentuknya bumi ya. Jadi kan ada yang sifatnya evolusi revolusi. Kalau kamu mau ngontak satu-satu anak-anak KE alumni yang ada di Jawa Tengah itu capek. Dan itu menguras tenaga. Tapi dengan kamu membuat satu kegiatan yang itu value-nya dan beberapa risetnya itu muncul dari hasil pemikiran kalian, oh ini yang dibutuhkan alumni-alumni nih kayak gitu kan. Ya, ya itu yang akan jadi daya tariknya. Dengan itulah yang pada akhirnya satu kali komunikasi efektif dan efisien mereka bisa ikut kayak gitu. Ya itulah kayak gitu aku bilang, aku merekomendasikan itu konsepnya mau seperti apa, nah itu teknis, urusan teknis
coba kamu pikir sendiri. Aku bilang kayak gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi itu yang menurutku adalah yang dianggap adalah naik level, bahwa ya pasti beban peran itu akan naik ya, akan terus naik, terus naik, terus naik kayak gitu. Nah, itu yang nanti bisa menjadi pelajaran juga untuk teman-teman yang secara notabene nanti akan sedikit beramanah, beraktivasi di beberapa aspek event ataupun ya secara internal gitu, kayak gitu. Oke. Nah, terakhir nih ya, keempat nih, pas 5 menit ya. Pas 5 menit. Perencanaan dan eksekusi program Islamik. Penyusunan program kerja berbasis visi misi dakwah, merancang kegiatan berbasis nilai value-value program, evaluasi berkala berbasis proses dan dampak, studi kasus. Nah, jadi gini, aku tak kasih tahu juga ya. Ini sebenarnya ini udah resep ya, tapi aku harap nggak apa-apa teman-teman mau tiru di beberapa komunitas kayak gitu kan. Terkait tentang pemilihan tempat, terkait tentang asesmen, terkait tentang uh, program dari yang ada di kapal ekspedisi ya, kita ambil konteksnya di ESP. Itu apa saja sih sebenarnya komponennya dalam perencanaan dan eksekusinya itu, kok bisa jadi seperti itu. Nah, itu sebenarnya tidak jauh dari satu garis lurus dari proses awalnya. Aku mau ambil konteks di SP4 lah. Kita ambil desa adalah desa Bayan kayak gitu kan. Nah, desa Bayan. Desa Bayan di sana memiliki satu sejarah yang sangat kuat, yaitu adalah Islam masuk pertama kali. Kayak gitu kan. Nah, jadi apa sih kayak gitu? Kok bisa Islam masuk pertama kali di Bayan? Apa prosesnya dan lain-lain. Nah, disitulah dari itu diberikan nih value-value apa yang bisa kita ambil untuk menjadi dampak dari suatu kegiatan itu. Oh, indikator ini adalah peserta mengetahui sejarah masuk Islam ke Bayan, kayak gitu kan. Masyarakat di sana juga mendapatkan edukasi yang sekiranya hal-hal yang kurang pas dari pemahaman masa lalu, kayak gitu kan. Oh, ini ada yang perlu diluruskan. Ada yang sifatnya mungkin, oh ini secara secara beban ini cukup berat nih. Oh ya, kita ambil yang sisi ringan aja, kayak gitu kan. Terus uh, di situ mungkin ada pas hari hari besar Maulid, jadi merayakan hari Maulid dan lain-lain kayak gitu kan. Nah, jadi aspek-aspek seperti itu tuh jangan disepelekan. Kadang kita berpikir adalah lokasinya ya. Nah, itu contoh Labuan Bajo. Sekarang kan banyak di NGO itu adalah Labuan Bajo, terus Raja Ampat atau apa. Jadi lokasinya dulu, nanti value itu bisa ngikutin, oh value kemerdekaan, nanti value Sumpah Pemuda, value apalagi ya, menyangkut-nyangkutkan ke hari-hari besar kayak gitu kan. Atau nanti dengan SGDS kayak gitu kan, sekarang kan agak-agak ngetren tuh SGDS, terus eh, kesinambungan berkesinambungan lah kayak gitu kan. Nah, jadi jangan di situnya dulu, tapi di value-nya dulu, baru nanti lokasi itu mengikuti seperti itu. Seperti kemarin lah, ada nggak NGO di SP7 ya, NGO yang sampai ke Golosepang, yang dari Labuan Bajo itu cukup lama. Teman-teman yang naik ini apa ini mobil tahanan, oh tahanan, mobil Polres ini kan lumayan kan, sampai ada yang mabuk kayak gitu kan. Aku ya sempat mabuk sih, walaupun cuman dari Pelabuhan sampai Polres cukup keliengan. Nah, kayak gitu itu tuh karena memang pertama kita ambil tempat lokasi yang memang di Golosepang kayak gitu kan, yang memang kita ambil dari aspek-aspek value yang kemarin Alvito Alvito sempat ini eh Perdama. Oke, ini dimintain nomor sama Akmal. Nah, tak kirimin ya. Daripada anu kan, ini to the point aja di sini. Kan? Oke, sip. Just. Oke, lanjutkan lagi. Nah, seperti itu. Jadi aspeknya apa? Terus di Toraja. Di Toraja Utara yang kemarin SP6 itu apa sih terkait tentang Muslim minoritas kayak gitu kan. Tadi tempatnya adalah yang segmen muslimnya sedikit. Nah, kayak gitu kan. Terus ada Torajanya. Akhirnya tripnya ya walaupun tripnya kayak di Brazil itu ya, yang patung Tuhan sebelah itu kan. Jadi, nah ya seperti itu teman-teman. Jadi intinya adalah merancang value ini nggak main-main. Kadang perlu berhari-hari, berpikir berhari-hari. Kira-kira apa aja yang akan menjadi goals? Kira-kira apa aja yang menjadi visi misinya? Jadi misi-misi kegiatan itu kita harus tahu.
kita tuh harus ngapain kayak gitu kan. Jadi kalau mau ditanya sama, nggak usah jauh-jauh lah, tanya saat survei lah di sana sama masyarakat ini pinginnya ngopo, ini teman-teman tahu. Nggak yang terus iki nanti ada pendidikan ecoling itu tuh nanti itu tuh nggak, bukan nggak penting ya, itu tuh ada tapi itu turunan dari value kayak gitu kan. Jadi seperti itu teman-teman, itu yang akan membedakan kendaraan ini dengan kendaraan yang lain seperti itu. Jadi itulah yang pada akhirnya perlu dikuatkan lagi nantinya value-value ini. Ya pastinya ini perlu adanya pendokumenan, nah itu ini yang sedang lemah lemah sekali di kapal ekspedisi, yang nanti akan coba kita kuatkan dalam proses pendokumenan seperti itu. Nah, itu dulu teman-teman. Kayaknya lebih banyak discuss aja dulu nggak apa-apa. Sambil ada materi Start Amar setelah ini udah mau join. Yuk, mungkin sebelum beliau datang, ada yang mau tanya silahkan langsung aja on mic. Sah, rasa enggak ration-ration. Tidak usah, nggak usah ration-ration maksudnya. Yuk, Halo, oke. saya masih terharu dengan dengan bahasan yang paling terakhir itu ya. Soal bagaimana ya Mas Alvin dan jajarannya yang memang menjadi inti daripada KAI itu cara menemukan lokasinya itu seperti itu gitu. Dan itu relate banget dan selama ini memang itulah yang nggak ada ya. Kekosongan itu yang mungkin tidak ada di tempat-tempat lain yang mudah untuk kita dapatkan gitu. Yang mana itu memang basisnya adalah dari value Islamisasi dulu itu. Jadi ini kayak kayak Wali Songo ya mungkin Mas Afin. Ini Masya Allah banget ya. eh itu memang apresiasi yang setinggi-tingginya tentunya yang pertama. Kemudian apa ya? eh saya kepo mungkin Mas bagaimana caranya untuk kan kemarin kan kita habis ini ya apa menginisiasi soal adanya regional-regional gitu dan dan bagi saya penyampaian soal yang tadi sampean menemukan value dulu untuk mengislamisasi ataupun menemukan suatu project ataupun daerah itu tuh yang kita itu pas kemarin mau membuat program di regional tuh nggak ada. Jadi eh, kita kan memang sangat random ya kemarin. Maksudnya eh, kegiatan-kegiatannya gitu. Ya memang berbasis volunteer dan lain sebagainya, yang kayak di Sulawesi dan lain sebagainya gitu. Nah itu kira-kira bagaimana gitu Mas untuk bisa kita turunkan gitu untuk per regional itu untuk bisa menemukan ini. Oke. Oke, sebenarnya ini bisa dijawab sama Arjuna itu ya. Cuman aku nggak apa-apa, aku suka dialektika sih di sini. Jadi dalam kepengurusan pun kalau ada hal yang sekiranya saling memberikan masukan, menyanggah itu nggak apa-apa. Kalau dari aku ya, no problem, bahwa terkait tentang fundamental dari tetap regional itu belum belum ada. Jadi itu yang pada akhirnya menjalankan suatu hal dengan fundamental belum kuat itu aku nggak berani. Kalau dari individu ya, nih ya. Tapi aku mensupport dalam tim bahwa kita punya tujuan yang sama, kayak gitu. Pun aku pengen, kalau boleh sharing, aku orangnya bloko lah, bahasa Indonesianya adalah, bahasa Jawanya adalah bloko. Di sini ada Akmal yang ditugaskan untuk ngurus regional. Apa yang dirasakan? Kasih, mungkin nggak usah anu, 3, 4, 5 kalimat. Silahkan Akmal. Sorry, aku baru terhubung lagi. Boleh Mhm. diulang? Oke, ini kan terkait tentang penurunan ini, semangat ini, giroh ini, dan beberapa hal yang sekiranya menjadi fundamental ini kan kadang belum sampai gini ke regional. Nah, aku kan tadi menyampaikan bahwa kalau dari perspektif aku tuh setuju dengan apa yang sudah teman-teman perjuangkan, dan no problem itu tetap harus diteruskan. Cuman aku sendiri kalau memulai satu hal tanpa pondasi yang kuat itu aku belum berani. Salah satunya adalah fundamental dari KRI regional itu belum kuat terkait tentang beberapa hal. Maka dari itu kemarin aku bilang ke Dama adalah dobrak dulu ini dengan suatu event yang pada akhirnya berorientasi ke teman-teman alumni di Jawa Tengah, ditambah mungkin teman-teman dari alumni yang di provinsi lain boleh kayak gitu.
seperti itu. Nah, kalau dari Akmal sendiri gimana rasanya fundamental dari regional itu udah kuat apa belum? Nanti tak sambung, nggak usah panjang-panjang, mungkin 5, 6, 7 kalimat. Nah, ke apa namanya? Saya usahakan singkat ya. Sebenarnya memang belum begitu kuat gitu kan. Makanya apa namanya? banyak regional-regional yang tumbang gitu kan pada saat ini. Sisa 3 regional yang masih aktif itu Makassar, Bandung, dan juga luar negeri. Gitu. Nah, makanya kemarin lagi pengen coba reboisasi, bukan reboisasi ya. Ya, reboisasi lah, reboisasi regional gitu kan. Pengen ngumpulin ketua-ketua yang masih aktif dan regenerasi gitu kan, termasuk Makassar. Di sini ada Ijal ketuanya, terus ada Bandung, dan juga luar negeri gitu kan. Pengennya sih, tadi sempat satu visi ataupun sependapat dengan yang Alvin bilang sebelumnya, kalau misalnya tadi bikinnya gerakan dulu kemarin sempat punya ide seperti itu, kita ngobrol ke Juna sama ke Alvito dan Kang Farid gitu kan. Regional ini mau dikemanain, aku bilang aku pengen bikin regional punya satu kegiatan tetap aja dulu gitu kan, buat pancingan, kalau ibaratnya gitu kan, buat pancingan nggak masalah anggotanya anggotanya yang aktif nanti ataupun yang daftar itu alumni ESP atau bukan. Saya pengen uh, KE regional ini aktif di berbagai wilayah sebagai panjang tangan ataupun uh, untuk memanjangkan visi misi KE pusat ataupun ESP pusat nantinya ke depan gitu sih, Vin. Oke. Nah, itu ya. Jadi terkait tentang tadi yang disampaikan Akmal itu sama yang aku rasakan. Karena tapi beliau lebih detail karena beliau memang beramanah di ngurusin di regional. Tapi kalau dari aku memang sebenarnya itu fundamentalnya harus kuat dulu. Contoh nih, kalau mau memang mengadopsi dari kaderisasi Salman. Kaderisasi Salman itu ya itu tuh dalam 1 tahun tuh alumninya tuh mungkin bisa sampai 500 sampai 1.000. Itu dijaring bisa ke regional, mereka punya regional 100 atau 200 saja itu udah cukup loh. Tapi kita paham bahwa di kapal ekspedisi ini nggak segesar itu alumninya dalam 1 tahun. Dan dari kuantitas itu tuh yang akan bisa kejaring tuh siapa, berapa toh? Itu kita juga harus realistis. Nah, itu salah satu aspek yang mungkin aku akan jadi pertimbangan. Tapi bisa juga nanti akan ada solusi-solusi yang lain untuk tetap ada namanya konsep regional itu. Kayak gitu. Jadi bergerak by event itu menurutku lebih kuat daripada by pengurus. Sudah, yang penting bentuk pengurus dulu. Nanti diskusi adalah secara alamiah. Itu semacam Betul. game. Nah, gambling itu muncul kalau memang oke, ternyata sudah datang. Oke, seperti itu ya, Nancy. Insya Allah. Oke. Ini matur nuwun sangat. Ya, siap. Makanya silakan segera selesai di Malaysia, balik lagi ke Indonesia, dan nanti ngurusin kegiatan. Oke? Ya NNC Allah. itu Nih, yang mana dulu partnerku yang di harus saya regional dahulukan ntar nih? loh. Apa? Ya. Gimana Mas Akmal? NNC bukannya partnerku ngurus regional kan? Oh iya ya. Loh, nggak tahu saya malahan. Oke, ada Ustadz Amar sudah hadir, tak jadikan co-host dulu. Oke. Oke, teman-teman, seperti itu ya. Alhamdulillah. Ini kita ucapkan ahlan wa sahlan dulu ya kepada Ustadz Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Alvin Safi. Wah, pripun kabare? Alhamdulillah baru sampai Alhamdulillah. di Palembang. Masya Allah, kota Mbak. Ada kelihatan ini gimana? Background-nya gimana? Background-nya. Oke. Oke. Jadi Ustadz, ini sedikit prolog dulu awal. Ini Halo adalah guys. upgrading ke-5. Ini Oh, kematerian terakhir. Sebenarnya utamanya kita ada 8 orang yang kita akan proyeksikan untuk beberapa hal nanti di kapal ekspedisi maupun di beberapa event. Cuman akan lebih baik kita tambah teman-teman alumni fasilitator dan tim dari KE yang sudah terjaring. Fungsinya adalah merecall lagi, menyemangatin lagi di beberapa aspek. Nah, untuk kali ini insya Allah Ustaz, untuk materinya tadi juga Alvito mungkin sudah menyampaikan terkait tentang esensi dakwah masyarakat kayak gitu. Karena kemarin materinya sudah fundamental lembaga sudah, ruhiyah sudah kayak gitu kan. Nah, sebelum nanti
3 materi terakhir ini kan khusus 8 memang dari tim yang akan membuatnya, terutama untuk keplottingan, kebidangan, kejuruan mereka di bidang. Jadi mungkin materi terakhir ini kita untuk bisa menguatkan mereka bahwa memang dakwah di masyarakat ini mungkin berbeda. Nah, tantangan-tantangan dan bagaimana nanti yang akan dihadapi. Seperti itu, Ustadz Amar. Sedikit pengawalan dari saya. Saya berikan kepada Ustadz Amar. Oh, jazakumullah khairan, Mas Alvin. Ini saya digeret-geret sama Mas Alvito ke Palembang untuk ngisi acara juga nih. Dan sebelum mohon maaf ya, ini agak terlambat karena di luar dugaan ternyata turun dari bandara tadi, sebenarnya turun dari pesawat itu jam 7:30, tapi ada sesuatu yang harus diurus. Kita udah janjian sama banyak orang, diantaranya tukang pempek tadi ya. Maka kita ya udahlah memenuhi janji dulu lah sama tukang pempek ini, gitu ya. Nah, teman-teman sekalian gitu ya. Saya tadi sempat menyimak gitu ya apa yang disampaikan. Tapi pertama gini, saya minta di sini teman-teman luruskan niat dulu karena ini selalu saya sampaikan kalau saya diminta ngisi di KE. Banyak sekali orang menjadikan dakwah ke pelosok atau menjadikan dakwah ke pedalaman sebagai pelarian. Nah, pelarian maksudnya dari masalah hidup yang ada di kota, di kampus, ya kan? Calon jodohnya nikah sama orang lain, yang ternyata kita masih berharap dia adalah jodoh, padahal udah nyatanya bukan gitu loh. Kita lagi ada masalah dengan utang, kita lagi ada masalah dengan orang tua. Rupanya saya pernah ngobrol juga pribadi dengan hal ini ya dengan Mas Alvin gitu ya waktu di Buton waktu itu. Jangan sampai pengabdian ke daerah ternyata semata-mata menjadi ajang pelarian. Lagi galau, lagi nyepi, mentang-mentang KE nanti milihnya tempat nggak ada sinyal, nggak ada listrik, nggak ada apa, enak banget buat menyepi. Jadi di tanggal calon kita nikah, nah kita malah pergi ke pelosok gitu loh. Biar nggak bikin story GWS diriku. Sekali-kali namanya dakwah tuh bukan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita sesuai dengan apa yang kita mau. Makanya gini teman-teman. Barangkali orang yang niatnya memang menuntaskan patah hatinya dengan pergi ke daerah-daerah itu, ya ketika nanti dia mengabdi ke daerah malah akan menjadi sumber dari virus merah jambu atau akan menjadi sumber dari percintaan-percintaan yang tidak perlu ketika kita mengabdi. Atau yang kedua, mungkin ketika kita pengabdian ada aja tuh nanti mungkin ini yang pasti yang paling pengalaman itu Mas Alvin sama Mas Alvito. Ketika kita semua mulai kerja, ngapain kayak gitu ya, bikin gubuk, bikin toilet, bikin apa, bikin masalah apalah pokoknya gitu kan. Pasti akan ada satu orang laki-laki dan satu orang perempuan pergi entah kemana, mojok berdua dan terlihat lebih dekat daripada peserta-peserta yang lainnya. Ini sungguh satu pemandangan yang kalau dibilang menggelikan ya tidak, tapi kalau dibilang tidak menggelikan ya menggelikan juga gitu loh. Nah ini makanya niatnya pertama harus kita luruskan dulu. Yang kedua, baru saya masukkan ke masalah utamanya atau tema utama kita, yaitu seninya dakwah ke pedalaman. Ya, Mas Akmal, astagfirullah, begitu nanti nikah sama sesama anggota KI, bilangnya alhamdulillah. Ya nggak apa-apa juga sih. Ya, tapi gini ya teman-teman sekalian. Pertama, seninya dakwah di pedalaman itu, kita sepakati dulu bahwa para nabi itu dakwahnya semuanya di kota, di balad ya, dakwahnya para nabi itu semuanya di kota. Dan masalahnya adalah Islam ini atau agama ini adalah hak dari masyarakat dari ujung kota sampai ke pusat kota. Ya kan min aqsal Madinah. Kalau kalau dalam bahasa Arab kota itu disebut juga dengan balad atau dengan Kita tunggu teman-teman ya. Ini sedang lagi. Pokoknya kota kecil di sana kayak kota Sumbawa ya, kota Sumba, kota Mataram ya, itu namanya Korea. Jelas ya bedanya. Nah, untuk mengantarkan dakwah ini ke daerah-daerah semacam itu, ke Korea-Korea tadi, gitu ya, maka Nabi Muhammad SAW dan umumnya para nabi-nabi yang lain itu mengutus satu kelompok atau mengutus satu orang. Contoh yang pernah diutus oleh Nabi Muhammad SAW adalah Mu'adz bin Jabal ke kota Madinah yang pada saat itu statusnya masih kota Yathrib namanya. Ada juga sekelompok orang. Nah, saya baru akan cerita nih ke resiko dakwah. Suatu ketika ada satu kelompok suku-suku dari daerah Bir Maunah datang ke kota Madinah, minta tolong dong datangkan dai kepada kami. Namanya diminta dai, berarti yang didatangkan dai yang terbaik dong, ya kan? Berarti yang didatangkan adalah dai yang kira-kira bisa menyampaikan agama ini dengan akhlaknya, bahkan dengan penampilannya. Orang kota dengan orang desa, teman-teman kan merasa tinggal di kota udah buluk banget kan ya? Muka
penuh dengan jamur gitu kan kayaknya, banyak kantong mata. Tapi begitu kita ke desa, berasa deh orang kota itu ternyata lebih bersih gitu loh. Orang kota itu ternyata kulitnya tuh lebih bagus, orang kota itu ternyata fisiknya lebih lebih bagus lah, dipandang itu lebih enak gitu loh. Bukan hanya semata-mata karena penampilan, tapi memang air di kota lebih bersih, terus makanan di kota juga lebih baik gitu ya. Lebih baik itu dalam artian gizinya lebih seimbang dan seterusnya. Meskipun kalau udaranya jelas lebih baik di desa, tapi kan kalau udara pengaruhnya tidak lebih besar daripada pengaruh air. Maka dipilih dai-dai yang secara fisik memang bagus, secara fisik memang kuat. Dikirimlah mereka kurang lebih jumlahnya 70 orang sama persis seperti jumlah setiap kali KE mengirim ekspedisi kapalnya gitu ya ke daerah-daerah. Rupanya ini tantangan yang paling ekstrim. Sampai di tengah jalan ya, suku-suku itu rupanya berkhianat dan 70 orang itu semuanya dibunuh. 70 orang itu, penghafal Quran terbaik itu semuanya dibunuh. Nah, kemudian gara-gara itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat marah dan mensyariatkan yang namanya kunut nazilah. Pelajaran dari peristiwa ini, teman-teman sekalian. Pertama, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan pengiriman delegasi ke suku-suku yang ada di daerah, itu pasti yang dikirim adalah orang yang terbaik. Ya, pasti yang dikirim adalah orang yang paling kuat persiapannya dan paling baik persiapannya. Di antaranya misalnya secara fisik memang paling unggul sehingga kan teman-teman ketika nanti berangkat ke daerah itu coba belajar Syama'il Tirmizi misalnya. Secara adab itu bisa dicontoh, cara makan, cara minum, cara tidur, cara ini, cara itu dan lain-lain. Ya. Lalu yang kedua, selain masalah adabnya juga, pengetahuan agamanya harus yang paling bagus. Karena apa? Satu, di daerah-daerah itu akan menghadapi orang yang nggak bisa sholat. Di KE kan kita sudah pernah menghadapi masalah semacam itu kan. Ada anak-anak yang hanya hafal surat Al-Fatihah, tapi tidak mengetahui bacaan sholat sama sekali kecuali Allahu Akbar. Ada imam-imam sholat di kampung-kampung yang hafal Quran saja tidak. Mereka hanya hafal Al-Fatihah, kulhu, Al-Fatihah, kulhu. Begitu aja terus. Maka di desa-desa itu wajar anak mudanya nggak mau sholat. Karena apa? Bacaannya itu terus. Selain bacaannya itu terus, di daerah itu kan tercampur dengan tradisi, ya nggak? Azannya jam berapa, gitu kan, dan lain-lain sebagainya. Ini yang harus sama-sama kita persiapkan. Apalagi buat teman-teman yang divisi dakwah. Kan selama ini kalau di IKE biar praktis, gitu ya, orang kalau mau berangkat ke daerah-daerah itu, ya sudah, yang memang kuliah di jurusan agama, masuk ke divisi dakwah. Akan tetapi, normalnya atau harusnya setiap dai itu punya kapabilitas itu. Jadi bukan cuma orang yang ada di divisi dakwah. Gitu ya. Nah, lalu apa yang bisa kita contoh yang kedua? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dakwah ke daerah-daerah itu memastikan bahwa hak kaum muslimin atau hak manusia yang ada di pelosok tetap dipenuhi. Saya juga selalu menyampaikan di forum-forum KI bahwa apa yang kita lakukan ini, mungkin kadang-kadang teman-teman ketika udah di kapal, capek, udah di hari ketiga di kapal gitu kan, dibilangnya udah mau nyampe, tapi pulau nggak kelihatan juga, malah kelihatan lumba-lumba terus, tanda lautnya masih dalam gitu kan. Apa yang teman-teman pikirkan? Ini gue ngapain sih begini? Pernah nggak mikirin kayak gitu? Ini serius gue di kapal 3 hari gitu kan? Ini serius gitu, apa namanya, gue di kapal tidur sama kecoa gitu kan? Terus apalagi? Ya pokoknya ini serius gue di kapal ke kamar mandi yang kamar mandinya sekalinya ada air airnya kotor, sekalinya nggak ada air ada gunungan gitu kan, dan lain-lain sebagainya gitu kan. Tapi sesungguhnya ternyata teman-teman sekalian itu semua merupakan bagian dari kegiatan penyebaran Islam, kegiatan penyebaran agama ini, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hak manusia ke ujung daerah. Suatu saat nanti, ketika ada satu anak di pelosok daerah itu yang waktu kecil pernah ngafalin Quran bareng atau pernah memperbaiki surat Al-Fatihahnya bareng kita, bareng ekspedisi kita, dan dia pakai hafalan Quran itu, sampai kemudian jadi imam sholat, sampai kemudian jadi imam rumah tangga, sampai kemudian jadi pejabat, dan lain sebagainya. Maka sholat dia seumur hidup itu pahalanya akan sampai kepada kita. Apalagi di beberapa tempat kita juga memperbaiki masjid atau kemarin kalau di mana di Labuan Bajo kita juga memperbaiki irigasi air meskipun nggak maksimal gitu ya. Akan tetapi bayangkan karena kita memperbaiki irigasi air itu, jadi orang semuanya tuh bisa berwudu gara-gara kita. Semua orang tuh jadi mengerti mandi wajib karena di daerah-daerah itu mungkin para perempuan nggak ngerti bagaimana caranya mandi wajib dan lain-lain sebagainya. Maka ketika kita mengalirkan air ke daerah-daerah itu, pahalanya itu akan sampai kepada kita seumur hidup.
Apalagi kalau mereka sudah jadi orang tua, jadi kakak, mengajarkan kepada adik mereka. Jadi pahala kita itu terus-menerus terkuadrat gara-gara mereka. Itu kalau motivasinya motivasi pahala. Tapi kalau motivasinya membangun peradaban, apalagi akan lebih daripada itu, teman-teman sekalian. Apalagi kalau di beberapa daerah misalnya ada isu pemurtadan atau bukan cuma pemurtadan, malah pengateisan atau mereka itu kembali ke agama-agama yang sifatnya agama-agama animisme. Menyembah pohon, menyembah batu, menyembah gunung, menyembah laut, dan lain-lain sebagainya. Itu ya teman-teman sekalian yang jadi masalah. Nah, yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersiapkan kapasitas tertentu atau menyeleksi kapasitas tertentu bagi orang-orang yang mau berangkat. Dan ini sebabnya orang-orang yang mau berangkat jihad atau berangkat menyebarkan Islam ke pedalaman-pedalaman itu bukan orang yang lagi patah hati, bukan orang yang hatinya lagi kosong, bukan orang yang hatinya lagi butuh dibujuk, bukan orang yang hatinya itu lagi bermasalah, dia mau nyepi, dia mau liburan dengan ikut ekspedisi ke pelosok-pelosok. Satu karakter mereka diantaranya adalah para penghafal Al-Quran. Namanya menghafal Al-Quran, berarti tahapannya itu sudah lebih daripada belajar tahsin. Tahu tahsin kan ya? Tahsin itu semacam apa namanya? Tahsin itu belajar membaca Al-Quran, akan tetapi bukan cuma belajar membaca Al-Quran. Belajar menempatkan huruf-huruf sesuai dengan haknya, sesuai dengan makharijul hurufnya. Belajar menempatkan setiap kosakata dalam Al-Quran sesuai dengan kalimat-kalimat yang dimaksud atau sesuai dengan kata-kata yang dimaksud dalam bahasa Arab. Ya, tahu cara memenggalnya dan lain sebagainya. Itulah namanya tahsin. Lalu kemudian beranjak ke tahfiz dan itu prosesnya bisa lama. Ya, dan bukan cuma tahfiz, akan tetapi orang itu mengetahui tafsir Quran dasar sehingga kita bisa mengetahui misalnya surat Al-Fatihah itu artinya apa sih? Surat Al-Fatihah itu nggak kayak mantra yang dibaca sama suku-suku, kita tahu lah ya. Saya ketika pengabdian di Kepulauan Seribu, ini orang Jakarta, namanya Kepulauan Seribu itu kan masih bagian dari Jakarta kan. Itu mereka ngajarin saya mantra, nanti kalau laut bergolak, katanya. Kalau laut itu bergolak, bacalah mantra ini, kata mereka. Ya kan? Dan ternyata gitu kan, mantra itu adalah semacam mantra sihir, namanya mantra darah putih. Aneh lah pokoknya itu. Ya. Terus lagi misalnya ya mungkin kita akan sedikit menyamakan surat Al-Fatihah dengan surat yang paling praktis untuk bisa melakukan ruqyah. Padahal ya surat Al-Fatihah dan banyak surat-surat lain dalam Al-Quran harusnya kita pahami tafsir dasarnya. Gak mesti kita mau menjadi seorang mufasir, enggak. Akan tetapi kita memahami tafsir dasarnya. Sehingga ketika kita nanti berangkat ke suatu daerah, kita bisa mengajarkan Al-Quran itu kepada anak-anak dan meluruskan akidah mereka. Apalagi ada beberapa daerah yang ternyata punya kebutuhan penanganan terhadap sihir. Nah, itu ya. Nah, mungkin di antara teman-teman di sini ada yang ini nggak? Ada yang bersentuhan dengan itu nggak di daerah kemarin? Ketemu dengan sihir tadi? Belum kayaknya, emang sengaja dipilih tempat yang aman ya. Nggak pakai ada sihir-sihirnya gitu. Kita belum siap bertempur dengan Voldemort gitu ya. Jadi teman-teman sekalian gitu ya, ada misalnya beberapa surat khusus yang bisa menangkal sihir dan kita nggak akan bisa menggunakan itu sebagai penangkal sihir kalau toh sudah tidak hafal artinya nggak tahu pula. Ya kan? Sudah tidak hafal artinya nggak tahu pula. Ada Al-Fatihah, ada 5 ayat pertama surat Al-Baqarah, ada Al-Baqarah ayat 256, 255, ada Al-Baqarah 3 ayat terakhir, ada Al-Baqarah ayat 107, Al-A'raf, terus kemudian ada lagi surat Al-Saffat, ada Al-Kahfi, ada Al-Mulk, ada surat Yasin dan lain-lain sebagainya gitu ya. Itu kan semuanya berkhasiat untuk menangkal pengaruh sihir. Nah, andai kata misalnya kita bukan orang yang pernah mempelajari itu semua, maka kita akan kesulitan untuk menangkal itu. Dulu di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, suku-suku yang ada di sekitar Arab juga kerap menggunakan sihir, bahkan para sahabat Nabi juga kerap disihir. Tapi nggak mempan, dan bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah disihir, memang pernah gitu ya. Meski begitu, ada perbedaan pendapat apakah sihir itu kena atau tidak kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu contohnya. Maka kita nanti kalau berangkat ke daerah-daerah untuk menyebarkan dakwah, ya mau tidak mau, kita harus jadi orang yang menguasai Al-Quran. Kita harus jadi orang yang paham Al-Quran itu. Ya. Dan yang keempat, sekaligus yang terakhir nih ya teman-teman sekalian, kualitas hidup kita sebagai seorang Muslim. Ini kita akan diuji ketika berangkat ke daerah-daerah. Buat kita yang tinggal di kota, kan tidur jam 2, jam 3 itu biasa. Tapi begitu ke daerah, jam 8 ternyata udah sepi. Beneran sepi senyap, mobil nggak ada gitu kan, getaran-getaran nggak ada, suara mesin nggak ada, pokoknya sepi senyap, hilang, nggak ada apa-apa, nggak ada bunyi apapun itu.
Nah, ya, gara-gara itu kadang-kadang ini jadi ujian buat kita. Hidup kita yang sudah terlalu jauh dari fitrah, jam segitu itu belum ngantuk, ternyata di-reset lagi dan itu akan menyebabkan ternyata program-program dakwah kita mungkin tidak berjalan dengan baik karena kita biasa dakwahnya selesai jam 10 gitu kan, nanti jam 2 rapat, nanti bangun lagi jam 8, jam 9, jam 10 gitu kan. Ya biasalah namanya orang kota gitu kan. Nah, ini adalah tantangan buat kita agar pola hidup kita sebagai seorang muslim itu nanti bisa ditiru oleh masyarakat desa. Ya, sekaligus kita memenuhi adab-adab dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Adab kita menggunakan penutup aurat misalnya gitu kan, adab-adab kita ketika kita tertawa, adab-adab kita ketika berbicara, mengucapkan salam gitu kan. Kalau di kampung itu kan mereka meskipun mereka tidak tahu, tapi mereka menjalankan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang radius 40 rumah dari rumah kita itu merupakan tetangga, ya kan? Tetangga maksudnya bagaimana? Ya berarti kan kita harus mengucapkan salam kepada mereka dan lain sebagainya. Kalau orang kampung tuh kan bahkan lebih dari 40 rumah, artinya beberapa rumah ke depan itu mereka masih tahu, ya kan? Nah itulah, ya kan kita menyebarkan salam dan kalau di KE kan memang diajarkan seperti itu. Teman-teman lewat di hadapan orang awam, teman-teman lewat di hadapan orang yang apa namanya, kita nggak tahu dia siapa, salam aja gitu kan, salam aja, kalau enggak, nanti kita bisa diomongin dan lain-lain sebagainya. Itu yang bahaya, ya teman-teman. Ya, makanya di sini kalau berangkat ke daerah-daerah itu, adabnya diuji. Ya, adabnya itu benar-benar diuji. Nah, yang ya sekaligus yang terakhir gitu ya, saya mau bicara di sini, teman-teman yang menyampaikan dakwah ke Aqsal Madinah, itu kalau dalam bahasa Al-Qur'an, ke ujung kota, ke ujung Madinah, ke ujung peradaban, ke pusat apa namanya, ke tempat-tempat pelosok-pelosok yang jauh dari pusat kota, bersabarlah karena memang yang namanya dakwah itu harus sabar. Yang namanya dakwah itu butuh biaya. Yang namanya dakwah itu butuh mengorbankan waktu. Yang namanya biaya itu, yang namanya dakwah itu bukan kita meluangkan waktu, bukan. Tapi kita memang menyediakan waktu khusus yang cukup panjang dan dominan agar kita bisa mengubah masyarakat. Ini cuma belajar sebenarnya. Sebagaimana yang kita lakukan di KE, di masyarakat pun begitu. Ternyata kalau kita mau mengubah masyarakat, kita sediakan waktu yang panjang buat mereka, bukan di sela-sela waktu. Cuma namanya di kota itu kan peradabannya berbasis dengan karir, bukan berbasis dakwah. Bukan membangun peradaban, akan tetapi kita menjadi parasit peradaban karena kita minta diurusi oleh peradaban. Karena kita minta diurus oleh masyarakat. Itu yang terjadi, sehingga alih-alih kita mengurus mereka, kita malah jadi diurus oleh masyarakat. Sementara kita di KI itu, kita belajar mengurus masyarakat, kita belajar menerima qadaya atau menerima keluhan-keluhan dari masyarakat, sehingga kemudian kita bisa menyelesaikan masalah mereka, bukan mereka yang menyelesaikan masalah kita. Ya, kira-kira itu saya kembalikan kepada Ustadz Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Amar atas tadi yang sudah disampaikan. Insya Allah beberapa aspek tadi sudah disampaikan bahwa memang di masyarakat itu sangat kompleks ya. Jadi berbagai bidang A sampai Z-nya ada semua. Jadi beberapa tantangan dan contohnya tadi sudah disampaikan kayak gitu ya. Ini terkait tentang itu tadi. Aku menarik sih terkait tentang hal yang sifatnya mistis, apalagi ya di Jawa ya. Itu di Jogja aja yang modern kayak gini aja masih ada mistis-mistisnya itu. Di bawah pohon pisang kayak gitu ada poci dan lain-lain. Wah, ini memang padahal masyarakat Bantul ini kan terkenal sama sinonimnya sama Joksel, Jogja Selatan. Nah, gak jauh-jauh lah sama Jaksel. Gitu. Masih aja percaya kayak gitu. Oke, itu intermezzo aja. Ini terlebih untuk teman-teman lah yang pengen berdiskusi tadi kayak jantung sudah punya pertanyaan sebelum ada materi dan lain-lain. Aku berikan kesempatan dua penanya dulu. Nah ini silahkan bisa resen, boleh? Saya persilahkan. Yuk, 1, 2, 3, yuk. Resen guys, silakan. Mas Jantung, gimana kabarnya? Alhamdulillah bi khair, Ustaz. Masya Allah. Antum di Alhamdulillah. Palembang sekarang ya? Iya, di Palembang. Antum gimana? Udah nikah? Waduh, enggak, belum. Ya. Belum. Artinya masih memang abdi kepada masyarakat sih. Beliau Oh, selesaikan magisternya dulu. Dia belum selesai magister ini. belum selesai. Lebih Katanya ke setelah itu, buat Ustaz. magister mau bikin kota dia, mau bikin kota Islami dia.
Oh, alhamdulillah. Mau di mana Kan bikinnya? arsitek dia kan. Ini bisa diartikan sebagai dua hal. Bikin kota berarti adalah proyek. Yang kedua bikin peradaban. Definisinya yang mana? Masya Allah. Itu dibicarakan lagi nanti. Ya, itu lagi nanti ya. Oh, ada Mas Arjuna, Masya Allah. Kayaknya habis diurus sama istri makin putih, makin bersih. Juna udah terkekang sekarang Juna Iya. dia dakwah dengan dakwah istri. Mana tadi Arjuna hilang? Yuk, as to unmute yuk. Mungkin ini Ustaz, karena di teman-teman saya itu menanyakan tentang antum Ustaz. Ini berhubung bisa ngobrol langsung ya. Jadi teman-teman saya itu menanyakan tentang dakwah antum yang berbicara tentang Palestina atau lain-lainnya lah. Nah, berhubungan tentang itu kevolontiran. Kalau menurut Ustadz, eh cara memastikan, misalkan gerakan volunteer itu yang khususnya untuk dakwah ya, tetap relevan dengan atau tetap kita ingin mengisukan, misalkan kita baru kegiatan volunteer, tapi kita ingin mengisukan tentang Palestina, itu gimana caranya gerakan Ustadz? Oh, ini menarik ya. Pertama gini ya teman-teman sekalian, kalau orang yang sudah mungkin kenal aneh lebih jauh, ya mungkin teman-teman KE kenal aneh lebih jauh, atau Mas Arjuna yang kenal aneh bukan hanya di KE gitu ya, di luar kapal, di pelabuhan juga kenal gitu ya. Nah, jadi gini, tentu kalau diri aneh pribadi, itu tetap, kemarin juga sama Safi itu kita ngobrol panjang, tetap kita harus punya kaki dakwah, kita harus punya eh, eh, soko guru dakwah utama kita di negeri tempat kita tinggal, gitu ya. Jadi, anggap saja ketika saya berangkat ke Palestina, ke Suriah, ke Jordan, itu semua merupakan satu perjalanan, bukan tujuan utama dakwah saya, gitu ya. Bukan tujuan utama. Sama halnya seperti ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke kawasan Syam, ke Tabuk, atau pernah juga berangkat atau mengirim sahabat Nabi ke Yaman dan lain sebagainya, itu bukan dijadikan sebagai base dakwah, ya. Pertama, kita harus bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala sudah menempatkan kita di satu negeri, di Indonesia. Perkara nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan kita ke negeri yang lain, itu urusan belakangan. Ya, akan tetapi saya sendiri tetap berkeyakinan bahwa bukan tanpa alasan Allah melahirkan saya di Indonesia, maksudnya menciptakan saya di Indonesia ini, karena berarti Allah tuh maunya saya itu di Indonesia fokus dakwahnya, ya kan? Cuma ketika akhirnya saya mungkin setahunan lebih gitu ya berangkat ke negeri-negeri itu, ya berarti Allah ingin saya mengetahui sesuatu. Allah ingin saya berbuat sesuatu di sana, gitu ya. Satu itu. Maka yang kedua, jangan overlap. Ketika kita melihat ada satu gerakan, anggap, kayak contoh yang paling gampang lah, ada satu gerakan inisialnya kami misalnya. Kita nagih-nagih mereka gitu kan, ini kemana kok nggak bahas masalah Palestina dan lain-lain sebagainya gitu kan. Ya karena mungkin itu bukan fokusnya mereka, singkatannya aja Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia kan, bukan bukan Israel, bukan Irlandia gitu gitu kan. Contoh. Ya contoh lagi misalnya ada LDK, ini inisialnya aja. Ada LDK misalnya yang ternyata memang fokusnya bukan 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 Palestina, ya sudah kita harus mawas diri kita ini di mana, dan dakwah itu memang dimulai dari yang dekat, ya kan. Dalam surat Asy-Syu'ara ayat 213 dan 214 yang mungkin Ustaz Arjuna juga paham ayat ini, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah dari yang dekat dulu, dari yang keluarga dulu kepada keluarga yang terdekat. Setelah dari keluarga yang terdekat, lalu kemudian baru membangun basis gerakan agar bisa berdakwah di dalam lingkup kota. Tapi singkat cerita gitu ya, tetap semua orang punya apa namanya, punya semacam kepedulian dasar lah kepada nasib saudara-saudara kita sesama Muslim di luar Indonesia, dan bukan hanya Palestina. Ada Suriah, ada Rohingya, ada Patani, ada Afghanistan, ya nggak? Ada Sudan, ada Ethiopia dan lain sebagainya yang memang mereka masih mengalami nasib yang kurang menguntungkan, dijajah mereka itu kan. Beda dengan negeri kita. Negeri kita itu kan terakhir kali dijajah kapan? Sekitaran setahun lalu kan dijajah Cina itu kalau nggak salah kan. Kalau yang sekarang ini kan kita kan hidup-hidup dalam kondisi yang apa namanya, kondisi yang sehat, dalam kondisi yang aman gitu loh. Teman-teman jalan kemana-mana tuh nggak ada bahaya apapun gitu loh. Ya kan? Ini makanya tugas teman-teman sekalian, tetap peduli dengan negeri-negeri Islam yang lain, akan tetapi tetap harus fair.
jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur kepada diri kita sendiri, kita lagi ada di mana sekarang, gitu ya. Kita lagi ngapain sekarang? Kita itu lagi apa? Kita tuh lagi apa? Makanya Ane tetap tetap apa namanya memenuhi jadwal-jadwal kajian kemana, menyebarkan apa. Kalau sekarang Ane kebanyakan diundang tentang nikah gitu kan. Kebanyakan lagi diundang tentang fikih. Udah disebarkan dakwah ke sana. Easy going aja gitu loh. Kalau nanti kayak KE ngajak lagi ke pelosok mana, ikut gitu kan, atau nanti di gunung mana gitu kan dakwah dengan cara naik gunung, nanti teman serombongan kita itu bikin kajian di atas, ikut, nah, mungkin gitu. Itu ya kira-kira jawabannya Mas Jantung. Sekarang tuh tinggal di mana? Posisi saya domisili sekarang di Jakarta, Ustaz. Oh di Jakarta. Jakarta mana? Di Jakarta Timur, di Pulau Gadung. Oh di Pulau Gadung. Iya iya iya, Masya Allah. Dekat UNJ itu ya. Iya, benar-benar. Oke, Mungkin tadi Bang tafadhol saya Juna mau kembalikan. menyambung, Bang Juna Kenapa? mau menyambung tentang tadi. Iya, Insya kok Allah. Arjuna Terima kasih, sekarang Ustaz. jadi lebih lebih bungkam daripada biasanya? Tahu. Nah, itu rambutnya aja udah klimis itu dia. Insya Kan Allah. harusnya yang antum sampaikan di awal tuh antum kok tambah seger ya? Iya, Nggak usah antum ketawa-tawa Jun. Arjuna terlihat lebih segar wajahnya, tapi nggak tahu dengan Iya. hatinya. Tat itu yang di belakang tolong dikawal itu ya Allah, kasihan banget itu orang lantang buntung itu. Carikan Iya, dia makanya pengawet. ini aneh ajak dia biar ini, biar kita ngeblend nanti. Nah, balik kampung dulu, balik kampung. Balik kampung, balik kampung. Kamu. Tapi Anda sepakat tadi dengan kolom komentar bahwa Alvito makin kurus, ya betul juga ya. Ada yang bilang makin kurus? Ada. Masya Allah, terima kasih atas pujiannya. Mana tadi? Akmal. Akmal lari. Every morning. Benar-benar, Masya Allah. Ini ada penanya lagi, Ustaz. Betul. Ya, betul Mas Alvin, gimana? Oke, selanjutnya ke Kak Yasmin. Nancy. Ya, Nancy, sorry. Ada Yasmin. Dari Eh, Malaysia. Assalamualaikum Oh, dari Ustaz. Malaysia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya salam silaturahim. Ini ya, jadi nama saya sebetulnya Nancy, tapi ini juga ada kisah lucu ya. Pertama kali ketika saya ikut kajian-kajian di makcik-makcik sini itu langsung pada bilang, loh kamu convert dari Kristen ya? Ah, emang kenapa? Terus akhirnya, terus akhirnya dikasih nama sama Ubaba itu, oh kamu namanya ganti Yasmin aja, tanpa persetujuan orang tua saya kalau di sini. Jadi di sini banyak yang lebih kenal Yasmin, di sana lebih banyak yang kenal Nancy misalnya. Oke. Oh, tapi Iya. kalau logatnya Jawa. Orang Jawa emang. Ya, karena nama belakangnya sebetulnya Setianingrum, jadi itu Sansekerta yang depannya aja ini kayaknya ibu saya rada rada terpengaruh sama pengaruh-pengaruh Eropa. Oh, Oke, eh matur nuwun sangat Ustadz atas pembagian sharing ilmunya yang Masya Allah dari tadi sampai saya tidak berkedip untuk mencatatnya dan memasukkannya ke dalam pikiran dan hati secara bersamaan gitu. iya. Em, eh, apa ya? Pertanyaannya bagaimana caranya kalau misalnya kita itu misalnya nggak berkelompok, misalnya nggak akan terus bersama KE kan ya kemana-mana. Nah, kebetulan ini juga saya mau internship di daerah yang itu tuh kebanyakannya itu adalah Kristen sama Cina di Oh, Sabah, di mana itu? di Sabah, Kelapa Gading. di Sabah. Oh, di Di Sabah. Malaysia, iya, di bagian yang ya di sana lah. Pokoknya di desanya itu kebanyakan Kristen gitu. Dan banyak juga yang memang itu masih menganut kepercayaan adat sama lah dengan di Indonesia kan di sana eh, apa namanya suku Dayak itu punya sub-sub suku yang lebih banyak lagi dan itu tersebar di Brunei, di Sarawak, di Sabah gitu. Nah, karena itu tidak, saya datangnya tidak berkelompok misalnya. Kira-kira eh, Ustadz pasti ada kan ya experience yang itu tuh melakukan experience entah itu dakwah ataupun islamisasi ataupun bahasanya entah pengabdian masyarakat itu di daerah yang seperti itu sendirian gitu misalnya. Itu kira-kira bagaimana prosesnya kalau misalnya kita pengen memulai gitu. Oke. Terima kasih. Nah, ini menarik ya.
Mbak Nancy jadi rencananya akan pindah ke Sabah ya. Tampaknya sih meskipun daerah di sana itu mayoritas non-Muslim, tampaknya akan sedikit lebih baik daripada negeri kita ya. Karena negeri kita itu banyak sekali Muslim yang tapi seperti non-Muslim ya, entah kenapa. Jadi pertama ya tentu kita doakan dulu ya mudah-mudahan nanti Mbak Nancy dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah ya. Yang paling penting itu memastikan kita tetap dipakai oleh Allah. Sekali aja nanti kita kok nggak ada kegiatan dakwah seminggu 2 minggu, oh berarti lagi nggak dipakai itu sama Allah, itu hati-hati itu, ya kan? Lalu yang kedua, gimana caranya? Cara yang pertama adalah Mbak Nancy memulai dakwah kepada diri sendiri. Caranya, satu, pastikan kita berguru dan tidak sendiri. Tidak pernah bisa kita berdakwah itu sendirian, nggak pernah. Nabi-nabi aja itu minimal ditemani oleh orang tuanya atau ditemani oleh istrinya. Nabi Isa alaihi salam ditemani oleh sepupunya, yaitu Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ditemani oleh Abu Bakar Siddiq. Dan banyak sekali nabi-nabi yang tidak sendirian. Bahkan Nabi Adam alaihi salam ke dunia aja itu nggak sendirian, dia ditemani oleh Siti Hawa. Maka konsep dakwah sendiri itu adalah satu konsep yang meminta amanah yang tidak bisa kita pikul. Kita harus rendah hati mengakui itu, bahwa kita tidak bisa berdakwah sendirian. Gitu ya Mas Jantung, segerakan. Yang pertama itu. Yang kedua di sini, Mbak Nancy saya sarankan untuk mencari satu guru atau satu jamaah yang bisa membuat dakwahnya Mbak Nancy itu terkontrol. Terkontrol dalam artian termutabaah, programnya itu jelas. Oh, tahun ini mau begini, tahun depan mau begini, dan Mbak Nancy itu memulai satu dakwah dengan tentukan aja satu alat atau satu metode. Misalnya, saya mau dakwah dengan mendongeng. Oke, cerita saja kalau begitu. Sama kayak kita bikin akun media sosial kan sama. Oh, saya mau mendongeng siroh, ya udah siroh aja. Oh, saya mau dakwah dengan sedekah. Oh, ya udah sedekah aja. Saya mau dakwah dengan Quran. Oh, berarti saya harus Quran saja. Oh, saya mau dakwah dengan bikin kantin kejujuran, atau saya mau dakwah dengan cara bikin taman baca buat anak-anak. Oh, ya sudah. Saya ada pengalaman di daerah Dharmasraya itu, memang rata-rata masih Muslim, akan tetapi mereka rata-rata tidak mengerti agama. Kita bikin taman baca, kita nggak ngomong bahwa itu tempat ngaji atau apa gitu, tapi buku-buku yang kita sajikan tuh buku-buku agama Islam, terus kita sajikan dengan multimedia yang bagus gitu ya, ada TV, ada ini, ada itu, nyaman lah pokoknya, sehingga orang betah di sana, tanpa perlu kita ngomong, ya hari ini materi kita adalah, gitu, kita nggak ngomong kayak gitu. Akan tetapi ternyata orang-orang dengan sendirinya lagi, tolong dong ngajarin Iqra, tolong dong ngajarin sholat, tolong dong ngajarin ini, ajarin itu, dan lain sebagainya, itu yang pertama. Yang kedua, miliki pengetahuan dasar mengenai agama orang lain. Agar apa? Agar kita satu, tidak menyinggung ketika berbicara. Dan yang kedua, kita tahu tipu daya mereka itu kemana arahnya. Dan katanya ada orang KE, di KE kemarin ya, ada yang ahli kristologi, silakan ngobrol sama dia. Ya, misalnya kayak mereka, misalnya nih, agama Kristen itu kan variannya macam-macam ya. Ada yang mereka itu menyembah Yesus, menyembah Tuhan Bapa dan menyembah Roh Kudus. Ada yang menyembah Yesus, Tuhan Bapa dan Bunda Maria. Ada yang tidak menyembah Yesus dan tidak menyembah Bunda Maria. Ada yang hanya menyembah Tuhan Bapa saja. Ada yang menyembahnya Allah saja. Ada juga yang seperti saksi Yehova. Mereka itu mengharamkan babi, mengharamkan miras, dan lain-lain sebagainya. Itu Kristen itu macam-macam. Nah, kalau Kristen-Kristennya Cina, ini rata-rata Kristen itu bukan Kristen yang kafah. Ya, mereka itu bukan Kristen salaf itu. Itu mereka Kristennya itu Kristen-Kristen yang sebenarnya Konghucu, tapi di KTP itu Kristen gitu loh. Karena mungkin dalam pelayanan sipil itu mereka tidak dimasukkan agama mereka. Artinya miliki pengetahuan dasar tentang agama-agama lain gitu ya, biar kita juga dakwahnya semakin arif. Tapi yang paling penting tadi, kita punya guru, lalu kita tentukan dengan alat apa, dan sabar. Sebelum setahun, kita nggak bisa bilang berhasil atau gagal. Ketika saya buka taman baca di rumah saya itu pernah tuh yang datang cuma satu, yang datang cuma dua, sekalinya datang 3, 4, 5, itu juga anak kami jam 2 pagi datang, gitu ya. Atau anak-anak LDK gitu loh, pagi-pagi subuh-subuh datang gitu loh. Ya maghrib-maghrib yang anak-anak itu memang susah, akan tapi ternyata lama-kelamaan bisa. Meskipun saya sekarang udah pindah rumah, akan tapi saya mulai lagi nih rumah saya jadikan sebagai basis dakwah. Mungkin di sini yang pernah ke rumah itu ada Mas Arjuna, ada Mas Alvito juga pernah gitu ya. Mbak Farah juga pernah, Mbak Sagita juga pernah. Itu lihat di rumah saya itu kan perpustakaan gitu ya. Terus biasa buat orang kajian di sana. Mungkin teman-teman suka ngelihat di IG tuh ada apa namanya, ada orang datang ke rumah terus foto-foto gitu ya, kayak gitu. Jadi dibangun sebagai basis dakwah. Saya nggak perlu ngomong bahwa ayo kita dakwah di sini, enggak. Akan tetapi dengan mereka berinteraksi dengan kita, itu mereka akan mendapatkan manfaat dakwah. Itu kira-kira. Saya kembalikan ke Mbak Nancy dan Mas Alvin.
Jazakallah khairan Ustaz. Oh, jazakumullah khair. Oke, tadi menarik apa yang sudah disampaikan Ustadz Amar ya. Jadi bagaimana menjadi hotspot dakwah itu pos-posnya itu harus memang disengaja, teman-teman. Jadi nggak bisa alamiah. Oke, bisa mungkin alamiah bisa, cuman lebih baik memang disengaja gitu ya. Jadi disengaja didesain sedemikian rupa gitu. Baik, teman-teman, mungkin satu pertanyaan lagi boleh. Karena Ustadz Amar juga akan istirahat, besok akan beraktivitas cukup panjang di Palembang, jadi biar tidak capek. Nah, silahkan teman-teman. Mas Alvin sekarang di Jogja ya? Ya, di Jogja Oh, kemarin tuh kan agenda juga cukup padat, jadi nggak sempat kontak-kontak. sekarang di Jogja terus, Tat. Insya Allah berkabar Insya aja. Allah ya. Hmm, Tidak tidak akan pergi-pergi kemana-mana. Tidak akan pergi-pergi. Perginya Antum masih ya, nyimpan 4.000 kontak di HP? alhamdulillah sudah saya kurangi. Saya kemarin sudah mengeliminasi 58 grup, Tat. Karena memang aku takut ke distract, Tat. Sudah ada Oh, aktivitas Masya Allah. yang akan rutin ini setiap harinya. Jadi harus mindfulness. Alhamdulillah. Hmm. Nah, ini juga nih, apa yang antum alami itu merupakan bagian dari kedewasaan diri kita, menerima bahwa tidak semua hal, meskipun namanya dakwah, tidak berarti semuanya bisa kita lakukan. Mungkin yang baru mengalami ini juga Mas Arjuna. Mas Arjuna pasti udah bicara sama istrinya, ternyata sampai di satu kesimpulan, oh iya, tidak semua hal bisa kita lakukan. Meskipun dalam kerangka dakwah, dan kita menolak itu, bukan berarti kita menjauhi dakwah, enggak. Kita hanya berusaha adil agar semuanya mendapatkan haknya masing-masing. Gitu. Ya, betul, Tat. Sebelum Ane nanya, jawab Tat, Masya Allah. Kenapa? Padahal Ane mau nanya itu tadi, Antum udah jawab duluan. Iya, cuma kalau buat ente beda jawabannya. Oh iya. Itu, Jangan Tat. menghilang untuk Kemarin dicari. saya juga mau cerita itu, Tat, sebelum ke Doksal ya. Karena Ah, dia pertanyaannya tajam. Nah, jadi gini, saya kemarin itu sambil menangis, Tat. Saya live ke beberapa grup itu dan pada akhirnya memutuskan beberapa hal dan memutuskan beberapa keputusan terkait tentang diri sendiri. oh, Itu Masya Allah. banyak Allah. banyak banyak air mata yang keluar, tapi memang itu resiko. Jadi ada pepatah memang hidup jika tidak dikorbankan, jika apa lupa kalau tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan, kayak gitu kan. Jadi aku mempertaruhkan beberapa hal juga yang harus bisa, bisa dimenangkan gitu, Tat. Tapi rasanya gini, Tat, Nah, karena aku orangnya kan gini ya, Tat ya, karena orang Jawa banget ya kan, nama saya kan Alvin Sadewa. Sadewa ini kan kalau di perang Mahabharata dia sebagai Pandawa yang kelima ya. Dia ahli bidang strategi, tapi dia memiliki kekurangan juga. Dia tuh orangnya nggak enakan. Dan aku ngerasain aku sama, mirip karakteristik dalam eh, wayang Sadewa itu kayak gitu kan. Jadi salah satunya saya menganalisis kok ini memang tokoh ini mirip ya sama saya. Tapi memang kayak gitu, mungkin doa dari orang tua juga ya. Saya orang nggak enakan itu, Tat. Jadi ya memang harus memberanikan diri dan itu cukup lama, Tat, rasanya. Nah itu. Dan saya takutnya di lingkungan baru ini juga nanti aku banyak rasa nggak enakan juga. Maksudnya beberapa hal mungkin di lingkungan yang baru ini sering dimintain tolong dan akhirnya jadi andalan. Nah, andalan kan juga kita pikir ya, nah, takutnya bukan hal yang memang bukan kebidanganku kayak gitu. Maksudnya bukan hal yang dakwah itu kan ada porsinya. Tapi kalau over juga jelek kayak gitu kan. Nah, karena kemarin sudah mengalami 2 tahun 3 tahun itu over dalam beberapa hal, aku nggak mau mengulangi itu lagi, Tat. Nah, sekaligus tanya nggak apa-apa sebelum ke. Jadi pertanyaan ada 4 ya. Nggak apa. Sorry curang hmm. dikit. Aku kan MC. Nah, jadi gimana Tat, cara untuk mengkonsistenkan diri itu dan berani untuk ya gitulah. Oke. Anda dulu ketika masih mahasiswa, sekarang juga sih, ya cuman mengalami itu ya. Mengalami itu tuh maksudnya gini, semuanya Anda ikuti karena perasaan gak enak gitu loh. Disuruh ini, disuruh itu. Tapi ketua juga bukan sebenarnya gitu kan. Cuma karena sering datang gitu loh, terus menonjol. Yang beneran pengurus malah nggak ngurus gitu loh. Lalu malah kita yang ngurus gitu kan. Biasalah gitu kan Bener-bener di organisasi bener-bener itu kan. malah kita yang ngurus ya. Iya, malah kita yang ngurus, yang beneran pengurus malah hilang, gampang banget, "Afwan, anak izin ya, tidak bisa, lagi kerja." Lo pikir kita pengangguran, tapi kita cuma ngomong itu dalam hati aja gitu loh, ya kan? Kita nggak bisa ngomong itu gitu loh, apalagi yang jadi ketua-ketua kok malah kelihatan malas, petantang, petenteng kemana-mana gitu kan, ya kan?
Nah, ya udah akhirnya kita ngerjain. Nah, gimana solusinya? Pertama, rupanya satu solusinya kita harus punya guru. Guru kita itulah nanti yang akan mengevaluasi kita, mengevaluasi dalam artian memberikan rekomendasi-rekomendasi, dan kita juga belajar dari kisah hidup dia, gitu loh. Yang kayak misalnya gini, Mas Alvin, kayaknya antum ini deh nggak sempat istirahat nih kalau begini, atau antum kayaknya nggak sempat baca Quran kalau begini, atau antum kayaknya kalau begini terus nanti uang antum malah habis, antum nggak bisa nabung buat nikah apa dan lain sebagainya, ya kan? Nah itu nanti dia murabbi itu tidak bisa dipahami hanya semata-mata sebagai orang tempat kita nyetor hafalan, tapi dia akan memberikan rekomendasi-rekomendasi pilihan kepada kita. Rekomendasi pilihan nanti diambil ya yo, tapi nggak diambil pun nggak apa-apa. Dia cuma merekomendasikan saja, gitu loh. Satu itu, ya kan? Lalu yang kedua, kadang kita harus bahasanya itu zuhud terhadap tawaran-tawaran gerakan. Misalnya nih kita sudah mengurus 3 gerakan, ya kan? Contohnya, contohnya Mas Arjuna nih yang ada di kami juga, terus kemudian dulu di BEM juga, terus di KAI juga. Nah, itu udah maksimal banget, udah lebih dari itu Mas Arjuna akan overwhelm. Lebih dari itu Mas Arjuna akan nggak maksimal. Bener. Iya, dan kita harus berani berkata tidak secara fair. Satu, eliminasi, kurangi amanah-amanah yang di sana tuh kita cuma jadi staff, kita di sana cuma jadi penghias saja, atau minta kepada mereka jabatan kita diturunkan, kita cuma jadi tim hori aja di belakang, tapi tetap kita terlibat gitu ya. Akan tetapi minta orang lain untuk tampil di panggung. Sementara di tempat-tempat yang di sana kita memegang jabatan-jabatan strategis, pertahankan. Sehingga kehadiran kita di sana itu lebih make sense. Kehadiran kita di sana itu lebih maksimal, gitu ya. Kehadiran kita di sana itu lebih terasa dampaknya daripada kita cuma ada di banyak grup, di banyak organisasi, tapi kita cuma penghias-penghias saja. Nah, cara yang ketiga adalah ketika teman-teman sudah tidak punya waktu untuk sholat 5 waktu, ketika teman-teman sudah tidak punya waktu buat baca Al-Quran, teman-teman sudah tidak punya waktu buat 1 hari aja sekedar duduk, diam, gitu kan, membaca buku dengan tenang di bawah pohon rindang atau sambil ngopi, gitu kan, atau teman-teman bahkan tidak punya waktu untuk silaturahim, tandanya teman-teman sudah terlalu sibuk dan segera kurangi, segera tertibkan. Itu kira-kira. Sisanya minta kepada Allah. Doa di surat ayat terakhir surat Al-Baqarah. Coba. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, dan seterusnya, ya kan? Itu kan doanya benar-benar indah banget itu kan. Ya Allah, jangan kau hukum kami dengan sesuatu yang kami lupa, kami dipaksa atau kami tidak tahu. Ya Allah, jangan kau tambahkan amanah kepada kami dengan sesuatu yang tidak sanggup kami menanggungnya. Wah, itu keren banget doanya kalau teman-teman doakan setiap subuh, ya Allah, aku ini punya amanah begini begini begini, tapi itu bukan doa minta dikurangi amanah, bukan gitu loh. Itu doa minta agar ya Allah sanggupkan aku terhadap amanah ini, dan kalau ada tawaran amanah baru kepadaku, kalau engkau menyatakan aku ini nggak sanggup, buat orang itu jadi lupa ketika ngomong sama aku gitu loh. Buat orang itu jadi nggak jadi gitu loh ngasih amanah ke aku. Itu kira-kira. Oke, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Insya Allah ini ya aku ikhtiarkan juga ada beberapa hal. Bismillah, ini rutinitas baru harus lebih inilah. Tapi insya Allah KE yang tetap harus aku perjuangkan. Oke, Insya seperti itu. Allah. Pertanyaan terakhir Tat. Pas ini jam 10 dari Doksal, saya persilahkan untuk bertanya. Oke, baik. Terima kasih Calvin dan jazakallah khairan ya Ustadz Amar ya. Mungkin karena beberapa sisipan-sisipan yang mungkin bukan materi inti gitu, terkadang menyentuh dalam kalbu seperti itu ya Ustadz jazakallah. Ya, sebelumnya izin mungkin bercerita Ustadz, mungkin tahun lalu ya saya sempat melakukan perjalanan ya untuk melakukan apa namanya survei dari kapal ekspedisi ini sebenarnya ke suatu tempat sebenarnya masih milik Jawa Timur Ustadz, tapi sejauh 10 jam naik kapal dari Madura, yaitu tepatnya di Pulau Kangean seperti itu. Nah, dalam aspek dakwah sebelum kami melakukan ke sana, itu yang kami soroti adalah adanya Islam Abuge ya. Jadi Abuge ini alif Wage, Islam yang menggunakan penanggalan Jawa gitu ya, Sultan Agung ya, Sultan Agung Tirtayasa untuk melakukan ibadah-ibadah mereka gitu. Mungkin seperti puasa, seperti itu mereka melakukannya penanggalan Jawa gitu ya, 30 hari gitu. Dan di sana juga mereka menganut datuk-datuk gitu ya. Datuk itu mungkin ustadz gitu, tapi dalam daerah sana gitu ya. Dan apapun yang diminta datuk itu di dianuti seperti itu Ustadz. Ya mungkin lebih ke Islam kejawen. Nah, kemudian dalam hal ini Ustadz kan perilaku mereka sudah Islamnya sudah bagus gitu, untuk puasa ada, kajian juga rutin ada, mungkin dalam 1 pekan itu 2 kali gitu ya, ngaji juga setiap sore itu ada gitu. Nah, sebagai volunteer gitu ya, apabila kita akan melakukan
kegiatan-kegiatan di daerah sana seperti itu. Nah, kemudian apakah realistis ya kalau kita tuh harapannya ingin mengubah dari akidahnya seperti itu dalam waktu yang hanya singkat seminggu gitu ya. Nah, apabila tidak, itu mungkin output minimal apa yang diharapkan terjadi di sana gitu ya dengan kegiatan-kegiatan dakwah kita di sana. Karena NGO ini memang pendaki ya untuk sebagai apa namanya pondasi dasarnya. Mungkin seperti itu Ustaz, jazakallah khairan. Oh, jazakumullah. Ya, ini pertanyaan menarik memang. Persoalan ada selain Islam Aboge, misalnya di Buton ada keyakinan bahwa Nabi Muhammad kelahiran Buton, gitu kan. Di mana lagi itu di Jawa Timur itu kan masih ada keyakinan bahwa harus ngasih saji ke Gunung Kelut, ya kan. Kesajian ke gunung apa itu masih banyak sekali seperti itu. Ada bahkan yang Islam internasional juga masih banyak yang aneh-aneh kan. Cuma caranya begini. Pertama, kita sadar dulu bahwa realistis atau tidak itu adalah wewenang dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang tahu mereka tuh akan menyempurnakan keislamannya dengan cara apa dan dengan waktu yang bagaimana. Toh nanti ketika di antara mereka ada yang naik haji, sembuh sendiri itu insya Allah. Ketika nanti di antara mereka ada yang pergi ke kota, itu mereka akan sembuh sendiri gitu loh. Hanya memang sekarang masalahnya, bisa nggak kita kerjasama dengan MUI setempat, kita kerjasama dengan pemerintah setempat, karena mereka-mereka itulah yang lebih dihormati daripada kita yang datang dari luar, tiba-tiba melakukan perubahan. Bisa-bisa kita nanti syahid di sana, dibunuh. Ya kan? Dan itu real, ada kok kejadian beberapa dai gitu yang mungkin cara dakwahnya terlalu keras, dibunuh, diusir dan lain-lain sebagainya. Ya, sebut saja dai-dai yang salafi lah gitu kan. Ketika mengkritik itu terlalu keras gitu loh sehingga yang terjadi masyarakat bukannya sembuh tapi malah membenci dia, tapi bukan benci dakwahnya dia sebenarnya, cuma benci dianya gitu loh. Ya kan? Lalu yang kedua, kalau ditanya lagi soal realistis atau tidak, yang penting sekarang begini, kita memberikan semacam prioritas. Satu, kita bisa apa gitu loh. Saya memang ada beberapa hal gitu yang harus kita kritisi ke dalam gerakan kita. Artinya gerakan kita tuh bukan KE tapi gerakan dakwah Islam secara umum gitu ya. Gerakan kita gitu. Kita tuh gerakan Islam secara umum. Satu, seorang dai itu kadang-kadang dalam tanda kutip agak serakah tidak menentukan satu segmen dakwah tertentu padahal dakwahnya itu akan lebih efektif kalau hanya menyentuh satu segmen dakwah tertentu saja. Karena apa? Dengan kapasitas dan kualitas dia saat itu. Misalnya nih, Ustadz Hanan Ataki kan fokusnya sekarang kepada anak muda kan. Itu contoh. Gus Baha hanya kepada orang yang berbahasa Jawa. Dasat Latif itu contohnya kepada masyarakat Sumsel. Ustadz Abdul Somad itu hanya kepada orang-orang yang ada di Sumatera. Kalau karena bahasanya kan kebanyakan bahasa Melayu. Nah, ketika kita berangkat ke daerah-daerah semacam itu, maka kalau bisa kita tetapkan prioritas dalam waktu seminggu itu kita mau ngapain. Anak-anak, oke anak-anak. Ibu-ibu, oke ibu-ibu. Bapak-bapak, oke bapak-bapak. Atau segmennya berdasarkan pekerjaan. Ya, misalnya petani, oke petani. Atau kesehatan, oke kesehatan kan gitu kan. Kalau dokter ke sebelah kan kebanyakan bidang kesehatan kan. Nanti dari kesehatan kita nanti masukkan tuh dakwah kepada mereka, gitu kan. Misalnya ya Bapak Ibu sekalian, ini kan Bapak Ibu suka sakit demam, ya mungkin barangkali obatnya sholat Jumat. Nah, coba coba begitu kan. Ya coba aja hal-hal yang semacam itu gitu kan. Atau memang Bapak Ibu sekalian, ini kan banyak wabah di sini ini kan banyak orang sakit tapi nggak diketahui obatnya gitu kan. Kalau begitu cobalah Bapak Ibu baca Al-Qur'an, sini saya ajari cara bacanya begini 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 sambil diajarin artinya. Oh, ternyata nanti ada keterangan di dalam Al-Qur'an itu ada ayat yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj dan seterusnya dan seterusnya. Oh, ini maksudnya apa? Oh, ini maksudnya adalah kalender Islam. Kalender Islam itu gak seperti yang dianut di sini, tapi seluruh dunia itu begini 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 begini. Di internet ada kok nih yang dari Arab begini, dari Qatar begini, Malaysia begini, Indonesia begini, Yaman begini dan seterusnya. Nanti mereka akan sadar sendiri, oh ternyata kami ini beda ya. Kok beda sih? Nah, nanti akan cerita sejarahnya itu begini, 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 dan seterusnya. Memang susah meyakinkan mereka. Dan kadang-kadang persoalan nasab atau asal daerah juga berlaku loh. Ya kan, contohnya misalnya ketika Mas Alvito ke Sumatera, ngomong dia orang Palembang, oh cepet dia cair. Mas Alvin ngomong ke suatu daerah di Jogja, saya orang Jogja, cepet itu nanti kan. Begitu juga dengan misalnya Mas Arjuna kemarin ketika ke Buton, saya orang Papua begini-begini, cepet. Mereka sama-sama menghargai karena sesama orang Timur gitu kan. Begitu juga nanti ketika Doksal pergi ke Bawean sana, ya mungkin kalau namanya bawa-bawa Sultan Agung, ya mungkin harus orang Jogja atau orang Jawa juga sehingga mereka lebih berterima. Lain hal kalau yang bicara orang Sumatera, gitu kan. Mungkin dalam hati mereka kurang berterima dan cara ini juga dipakai loh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Mus'ab bin Umair diutus ke kota Madinah, Mus'ab itu dari keluarga Bani Abduddar. Bani Abduddar ini adalah bani yang memiliki kunci Ka'bah. Padahal saat itu Ka'bah adalah pusat
kemusyrikan justru. Ya kan, karena berhala-berhala taruh di sana. Nah, tujuannya untuk apa? Agar masyarakat Madinah menyadari, oh, keluarga yang megang kunci Ka'bah sekarang membawa agama baru buat kita. Berarti benar dakwahnya ini. Nah, gitu kira-kira jawabannya ya. Saya kembalikan kepada Mas Alvin dan Dok Sal, mudah-mudahan menjawab. Oke, terima kasih Ustaz atas jawabannya tadi. Sudah terjawab, Dok Sal? Sudah, alhamdulillah saya Ustaz. Masya Allah. Tak terasa ya, 1 jam ya. Ustaz Tamar sudah membersamai kita, teman-teman. Jadi, terkait tentang esensi dakwah masyarakat tadi seperti itu tadi ya. Jadi untuk teman-teman semoga bentuk menjadi bekal nantinya setelah sesi ini akan sesi kejuruan nantinya di 3 pertemuan ke depan, dan teman-teman alumni fasilitator dan tim yayasan terima kasih juga yang sudah hadir. Insya Allah kita rutinkan sebulan sekali, nanti akan ada seperti ini melingkar dengan online, terus ada materi-materi yang mengupgrade kapasitas kita nanti sesuai temanya yang kita sesuaikan kayak gitu. Oke, terakhir Ustadz, mungkin closing statement untuk teman-teman. Habis itu kita nanti foto bersama. Masih ini Tat, masih di mute. Oh, masih ditutup ya. Afwan. Ya, pertama teman-teman sekalian, ketika teman-teman berdakwah ke daerah-daerah gitu ya, silakan teman-teman ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas bukan berarti serba menerima. Kadang definisi dari ikhlas juga adalah berani menolak sesuatu yang kita tidak sanggup di situ. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diminta untuk mendiplomasikan masalah perjanjian Hudaybiyah, Umar menolak. Karena apa? Ya Rasul, karakterku ini keras, kasar dan lain sebagainya, nanti mereka nggak terima aku. Boleh saja menolak gitu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau kita tidak ada uzur menolak, kerjakan. Insya Allah, meskipun nggak ada biaya, meskipun nggak ada nasab, meskipun nggak ada nggak ada ilmu dan lain sebagainya, ketika pimpinan atau ketika amir sudah memerintahkan, insya Allah jalan aja udah. Ya, satu itu. Lalu yang kedua, jangan lupa kuatkan amalan-amalan pribadi, karena amalan itulah yang sesungguhnya justru memperkuat kita. Bukan hanya berjamaah yang menguatkan kita, akan tetapi juga amalan-amalan harian itu. Dan ketika amalan harian itu menjadi amalan jamaah, maka jamaah itu sendiri akan semakin kuat. Gitu ya. Lalu yang ketiga, teman-teman sekalian, satu yang meruntuhkan jamaah itu ketika mulai ada gibah di belakang. Ya, ini nyata. Banyak sekali jamaah dakwah. Entah apa itu jamaahnya yang hancur karena gibah di belakang. Kalau ada permasalahan segera selesaikan di depan, dan jangan sampai ini pangkal-pangkal kerusakan jamaah itu begini. Ketika ada satu grup, ternyata di grup itu ketua nggak ada, atau ketika di grup itu ternyata orang yang seharusnya menyelesaikan permasalahan tersebut malah nggak dimasukin ke dalam grup, misalnya. Atau ketika kita malah mengutamakan solusi-solusi di belakang daripada kita mengumumkan akan melakukan apa, dan lain-lain sebagainya. Jadi jangan gibah dan serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas saja. Kira-kira itu saya kembalikan kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diucapkan terima kasih kepada Ustadz Amar yang telah membersamai pada malam hari ini. Sebelum kita lanjutkan untuk nanti sesi penutup, kita foto bersama dulu sama Ustadz Amar ya, teman-teman ya. Silakan teman-teman yang mau belum on cam, silakan on cam. Sebagai materi kita terakhir. Nah, ini Alfi tuh habis potong rambut. Ada tuh. Jadi join di sini aja ya. Potong rambut itu memang, ini namanya potong rambutnya adalah model jenggu. Jenggu. Itu kalau kalian tahu potongan jenggu, nah itu yang sedang dipotong sama Alfi tuh. Makin tampan tapi kan. Iya, jenggu mania namanya potongannya. Yuk, silakan. Juna serius banget muka lu, Juna. Ngeselin gua ngeliatnya, Bang. Ada Dama juga. Gimana? Ini tahun 2026. ente di Jakarta lama? Oke, ya udah. Ya, Nanti ngobrolnya. Kita foto dulu. Oke. Kita 3 hitungan ya, teman-teman ya. Aku hitung dari sekarang. Nah, siap-siap. 1, 2, 3. Oke, terus KE. Datang. KE. Oke, 1, 2, 3. Oke. Oh, ini ya. Yoi, K dan E langsung gitu. Sekarang multi speaker. Nah, sekarang biar ada Ustadz Amar ya. 1, 2 terakhir. Oke. Terima kasih Ustadz. Kalau mau untuk materi istirahat karena besok akan panjang ininya. Ya, izin live dulu ya. Ini memang Alfi itu kelihatan lebih fresh nih, nggak tahu kenapa. Mungkin ada yang mau dituju di Palembang ini.
Ayo Atika, Ah, Atika di Palembang di mana, Atika? Oh, dia di ke Palembang Palembangnya sekarang. di mana, Jalan di Ustaz? mana? Di Palembangnya Oh, kemana? Di ini, nggak di tahu. Pusri. Nantilah kita ngobrol-ngobrol ya, Oh, ngopi-ngopi kalau Jauh dah. Oh dia di ini sebelah dia. jauh kan jauh di ya. dusun. Ayo, dia orang kampung bang. Orang dusun. Kenapa kayak nggak kampung dia aja tuh? Kita perbaiki kampung dia kan, gitu ya. Kayak ini artinya izin live dulu ya. Salam buat keluarga di rumah bagi yang sudah berkeluarga, bagi yang belum berkeluarga ya nggak usah. Oke. Aduh, oke, Nat. Not banget. Terima kasih, Ustaz. Oke.